Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Agus Dewe. Dalam video ini teman-teman, ini adalah video analisa saya pada AC inverter setengah PK Daikin dengan kendala pipa kecil kering teman-teman. Jadi dengan video analisa ini saya akan berbagi pengalaman apa ini penyebabnya dan apa yang dilakukan. Dan jadi teman-teman, ini AC Daikin pipa kecilnya ini tinggi ya, kering, suhunya 27, dan pipa besarnya 21 ya. Jadi pertama saya datang itu saya cek kondisinya seperti itu, ampernya pun 1,8 teman-teman, ampere 1,8, dan saya setting remote mau di 18 derajat ataupun 23, itu tetap sama kondisinya di outdoornya. Jadi dalam video ini teman-teman, ini saya setting freon ya, dikurangin, nanti dilihat hasilnya seperti apa. Jadi biasanya kalau suhunya pipa kecil itu tinggi, itu karena freon yang di kondensor itu kebanyakan ya teman-teman, jadi suhunya tinggi. Jadi kalau logikanya, kalau pipa kecil tinggi suhunya, dikurangin freonnya, nanti akan turun suhunya. Oke, ini tadi saya kurangin dulu tekanan freonnya dari 200 ke di bawah 200 ya. Ini suhunya meskipun pipa kecil turun, namun pipa besarnya naik teman-teman. Jadi suhu keluaran indoornya ini juga tinggi, 22 pertamanya. Jadi nggak bisa dikurangin freonnya ya teman-teman. Nah, ini saat saya kurangin freon, hasilnya seperti ini, jadi nggak dingin juga. Ini kata pemilik, unitnya 2 minggu sebelumnya sudah dicuci teman-teman. Jadi ini unit indoor bersih ya, odor pun juga nggak terlihat terlalu kotor. Ini saya sampai kurangin sampai habis teman-teman, sampai habis, sampai lihat itu konsumsi harusnya itu tanpa freon itu inverter 0,6 sampai 0,3 ampere. Saat unit kosong di vakum itu ampernya seperti ya kisaran 0,3 sampai 0,6 untuk AC inverter setengah PK ya. Jadi ini saya vakum dan nanti akan saya isi ulang freon teman-teman. Jadi vakum dan isi ulang freon ini untuk penanganan pipa kecil kering. Untuk AC yang saya tanganin ini enggak maksimal teman-teman, karena penyebab utamanya yang krusial itu adalah penempatan odornya. Jadi ini penempatan odornya di gang seperti ini, dan atasnya ada AC juga teman-teman. Jadi ini penyebab utamanya ya. Jadi suhu lingkungan sekitar odor itu lama-lama akan naik dan mempengaruhi kapasitas freonnya yang jadi kebanyakan ya teman-teman. Jadi kalau suhu lingkungan itu naik terus, jadi nggak dapat pendinginan atau subcoolingnya ini yang bermasalah di sini. Jadi permasalahannya ada di bagian odornya, karena penempatan odornya yang kurang sesuai. Jadi untuk AC inverter ini itu sangat nggak bagus jika penempatan odornya ini tidak sesuai ya teman-teman. Jadi percuma juga pakai AC inverter namun pemasangan odornya tidak tepat. Jadi dalam penanganan AC ini teman-teman, jadi setelah di vakum isi freon itu hasilnya bagus saat awal-awal, sampai kurang lebih 20 menitan itu bagus. Kemudian kurang lebih setengah jam lagi itu nanti pipa kecilnya akan naik lagi teman-teman. Jadi ini sudah divakum dan diisi freon, ini tekanan 50, konsumsi ampernya 1,9, ini bagus dan ini sudah mulai terlihat normal.
Ini pipa kecilnya sudah mulai dingin banget ya teman-teman. Jadi ini saya sudah diisi freon sampai normal, diisi vakum, diisi freon itu normal lagi. Tapi saya pantau itu 30 menit nggak stabil karena penempatannya yang nggak sesuai. Jadi saya lihat juga di kondensor itu, saya pegang itu di tangan agak hitam. Jadi saya pastikan unit ini kurang bersih pada pencucian odornya karena ditambah lagi penempatan yang kurang sesuai teman-teman. Jadi akhirnya itu saya cuci di bagian odornya teman-teman. Setelah freon ini tepat pada kondisi, setelah vakum isi freon normal tepat, tapi kemudian lama-lama tekanan, lama-lama suhu pipa kecilnya itu naik, saya kurangin lagi biar gak naik. Kemudian aman kan, kemudian saya cuci. Nah setelah saya cuci itu teman-teman, itu ketika odor bersih itu akan menyebabkan freon itu kapasitasnya berkurang teman-teman. Jadi kalau unit bersih itu lebih butuh banyak freon teman-teman. Jadi nanti setelah saya cuci, saya cek lagi, saya nyalakan, itu pipa kecilnya itu beku. Nah, tandanya beku itu bagus karena kondensornya ini sudah lebih baik karena bersih seperti baru, jadi bisa diisi freon yang cukup lagi teman-teman. Jadi kalau pengerjaan pengecekan AC apalagi inverter itu odor harus benar-benar bersih dan penempatannya itu harus bagus. Kalau enggak dicuci bersih atau bagus, ini pasti akan mengalami kendala teman-teman. Jadi ini saya menjelaskan tentang hasil video-video analisa saya ya teman-teman. Jadi jika penempatan odornya ini seperti dalam video ini, di gang seperti itu dan di atasnya ada AC lagi, itu mempengaruhi tetesan airnya. Inverter itu jadi tetesan airnya itu kecil dan lama netes teman-teman. Jadi tetesan air itu semakin deras itu karena kinerja di odornya itu bagus dan penempatannya bagus dan kapasitas freonnya pun tepat teman-teman. Jadi harus semuanya itu bagus ya. Vakum memang ada dampaknya, cuman kalau penempatannya itu enggak sesuai atau kurang sirkulasi udara luarnya sehingga suhu lingkungan sekitar odor itu naik terus, itu menyebabkan banyak kerugian ya teman-teman. Jadi dari AC-nya nggak dingin, kemudian untuk inverter ini jadi nggak bisa ngebut. Kenapa? Karena di odor inverter itu ada termis, 2 termis di pipa tekan kompresor dan termis belakang kondensor. Belakang kondensor untuk mengetahui panas lingkungan odor, dan di suhu keluaran atau suhu tekan kompresor itu untuk mengetahui panasnya suhu discharge teman-teman. Jadi jika penempatan nggak sesuai, itu suhu discharge-nya itu akan naik sehingga modul membaca harus menurunkan speednya teman-teman. Jadi nggak boleh kompresor itu ngebut kalau suhu di discharge-nya itu tinggi teman-teman ya. Jadi di inverter ada versi yang kipas odornya itu variabel dan kipas odornya itu tetap. Jadi yang AC ini itu kecepatan kipas odornya itu tetap. Yang paling bagus ya yang odor AC inverter ini memiliki kecepatan fan odor itu variabel, jadi bisa memaksimalkan unitnya teman-teman.
Ya teman-teman, ini suhu keluaran indoornya 16 derajat Celcius. Indoor udah saya tutup. Nah, setelah ini saya tetap pantau ya, di outdoornya itu suhunya 21 besar dan pipa kecilnya juga 21. Ini makin lama makin naik, makanya di video ini saya cuci lagi bagian outdoornya nih teman-teman. Ini setelah dicuci ya. Nah, ini teman-teman, nih pipa kecilnya beku teman-teman. Nih freonnya yang padahal tadi tepat, ini jadi beku sekarang. Nah, ini saya isi freon lagi. Nah, dan ini hasilnya teman-teman. Ini tekanan freon 160 ampere 2,3. Nah, ini di sini saya nggak berani kasih ampernya ini sampai 2,5 atau 2,7 atau 6 itu di nameplate-nya ya teman-teman. Ini karena penempatannya seperti ini. Jadi saya stabilkan biar pipa kecilnya tidak tinggi ya teman-teman. Dan panas yang dikeluaran dari outdoor itu kondensor tidak terlampau tinggi, biar pas gak nantinya di suhu sekitar outdoor itu suhunya tidak naik terus. Nah, ini saya sesuaikan freonnya sesuai dengan penempatan outdoornya, dengan konsumsi arusnya itu di 2,3 ya, pipa kecil 19 dan pipa besarnya ini 22 ini. Nah, saya stabilkan setelah unit bersih dengan ampere seperti ini. Ini saya tetap pantau suhu pipa kecilnya 20 ya, dan pipa besarnya juga 21. Ini saya tunggu sampai 20 menit apakah stabil. Nah, ini sudah mulai keluar tetesan airnya teman-teman, dan ini pelan sekali. Dan ini suhu keluaran indoornya 15 ya, bisa 15 derajat, sudah bagus. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.